Haleluya ya. Ku aman dalam lindungan Tuhan. Luar biasa. Kita tidak usah takut, tidak usah khawatir di saat-saat masa usia kita bertambah lanjut mungkin ya seperti itu khususnya. Tapi Tuhan senantiasa melindungi orang-orang yang berharap kepada Tuhan ya. Saat ini kita dari Yes Welcome juga akan mempersembahkan pujian. Kalau tadi pujian tentang haleluya ya, haleluya, kita juga akan satu pujian dengan judul haleluya. Mari saya persilakan teman-teman yang dari Malang maju ke depan untuk kita nyanyi satu pujian.
Haleluya, puji Tuhan ya. Kalau kita menyanyikan haleluya nggak ada habisnya nanti ya. Begitulah. Ini tadi ya namanya lansia itu kalau ada kekurangan maklum ya, dimaklumi ya. Begitulah. Jadi saya ngomong sama yang musik ini, lansia loh mas ini jangan nginggir ini ya anak-anak muda lain ya. Tapi kita nggak mau kalah ya, kita masih mau goyang ya. Anak muda semua main musik ya. Begitulah ya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian, penuhkanlah bejanaku. Kita mohon kepada Tuhan lewat firman Tuhan ini, kita akan dipenuhkan bejana kita dengan firman Allah. Haleluya. Hadapanmu
terima kasih buat lawatanmu di ibadah lansia di gereja anugerah ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan melawat kami semua Tuhan. Tuhan, kini anak-anak-Mu rindu taburan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kebenaran firman-Mu kepada setiap jemaat ini Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang terbatas ini Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan berkat firman yang akan menjadi kebenaran di tempat ini. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan PAW di GPDI Anugerah Turen ini. Berikan tepuk tangan buat PAW karena mengiringi lansia enggak gampang-gampang angel ya. Tapi kalau Tuhan berkehendak, semua akan terjadi indah, dan pujian ini akan menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama Tuhan. Saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin sangat sederhana saja, karena ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan berikan judul firman kali ini dengan mengatasi perselisihan. Ya, kali ini tadi barusan kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita tidak melihat dari mana kita dan kita ini keadaan gimana, sikon gimana. Terlebih lagi Tuhan tidak melihat rupa. Itu karena kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai dari saat ini, kita mulai benar-benar menyembah, memuji itu tulus, penuh ketulusan hati. Saya yakin walaupun di usia yang mungkin senja seperti saat ini, kita tidak akan patah semangat untuk terus memuji nama Tuhan. Terlebih lagi untuk melayani. Ini semua karena kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Jadi mengatasi perselisihan bisa diibaratkan, ini bukan ibarat ya, maksudnya teguran dari Tuhan, nasihat untuk kita ini hidup sehati dalam Kristus. Itu penting. Karena kita tidak mungkin kita ini hidup kalau sudah mengakui Kristen, mengakui Tuhan Yesus, tapi kita masih banyak perselisihan. Karena akibat perselisihan pasti akan banyak dampaknya. Yang pasti dampaknya itu negatif. Nah, mungkin perselisihan dampakkan positif, tidak mungkin. Jadi di sini kita ditegur untuk kerukunan, sehati, terlebih dalam satu jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Jadi di firman kali ini saya akan berikan firman di Galatia 5:19 ayat 20. Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ya, saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Ya, di sini ada kata perselisihan. Ya, ini sebagai umat Kristen kita harus buang semua. Karena kalau perselisihan itu tidak ada gunanya. Yang ada hanya apa? Akhirnya pertengkaran, kepahitan, terlebih lagi perpecahan. Ini sangat fatal jika kita sampai dalam mengikut Kristus, dalam gereja itu ada perpecahan, itu sangat fatal. Jadi kita melihat satu dengan yang lainnya, ini harus sehati. Kita sama-sama dalam satu tubuh Kristus. Terlebih lagi dalam setiap pelayanan, ya, saya menekankan di komunitas kami ini selalu ada kerukunan, kesehatian. Di situ nanti kalau kita sudah sehati berjalan itu bisa damai, tenang, dan yang terutama memberikan dampak yang luar biasa buat orang sekitar kita. Perselisihan bisa mengakibatkan hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya di dalam saat-saat ini ya. Kita lihat di luar sana banyak pertengkaran, banyak percecokan, terlebih lagi banyak hal-hal yang membuat perselisihan ini mengakibatkan hal yang berdampaknya sangat negatif, banyak pertengkaran dan macam-macam. Sama juga di dalam gereja. Kita tidak inginkan kita ini sesama gereja ini bertengkar. Kita tidak usah. Kita harus saling memandang itu baik. Kita lihat Tuhan Yesus, kita melihat kasih-Nya, teladan-teladannya ini sangat luar biasa buat kita. Dan kita harus turun untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus sampai saat ini. Ya, setuju ya jemaat di tempat ini ya.
Ini mengibaratkan kita ini perselisihan. Saya akan menceritakan sebuah cerita, ini sederhana. Cerita yang mungkin hanya kilasan yang sangat-sangat sederhana. Sampai-sampai diistilahkan ini hanya cerita anak-anak aja. Jadi ada seorang penjual balon, ya, tahu ya penjual balon, dia melepaskan balon yang mungkin warna kuning, warna hijau, warna merah, putih, ini dilepaskan akhirnya terbang ke atas. Dan seorang anak kecil ini memandang sisa dari balon yang dipegang, tetap dia lepaskan sama penjual ini. Setelah dibeli dilepaskan. Istilahnya ada suatu ketidaktahuan anak ini. Kenapa kok yang dilepas ini aja? Dia lihat balon abu-abu nggak dilepas, akhirnya dia tanya. Anak kecil ini tanya kepada penjualnya, "Loh, kenapa yang balon abu-abu sama hitam ini kok dipegang terus?" Akhirnya penjual ini mengerti maksud anak ini. Akhirnya abu-abu ini juga dilepas dan kemudian diikuti dengan warna hitam. Cerita ini sangat sederhana. Penjual ini berbicara kepada anak ini bukan karena warna, tapi karena di dalam balon ini isi oksigen di dalam ini lain. Jadi isinya itu bukan oksigen untuk menerbangkan, jadi hidrogen untuk melepaskan terbang. Cerita ini sangat sederhana, tapi masuk di dalamnya lebih dalam lagi kita akan mengerti bahwa kita ini tidak lihat rupa. Tentang warna apa kita tidak perlu. Jadi sampai-sampai dia mengibaratkan kok warna hitam ini pegang dulu, padahal setelah penjual ini melepaskan juga ikut terbang. Jadi cerita sederhana ini kita nggak usah melihat sesama kita ini, warna kulitnya apa, sikonnya gimana, terus begitu kedudukannya, posisinya, kita buang itu semua. Kita hanya melihat hati. Setiap sesama kita ini melihat hati. Di situ akan muncul akhirnya kerukunan-kerukunan yang luar biasa. Itu cerita yang sangat sederhana. Jadi kita tidak memandang rupa, tidak lihat merah, kuning, hijau, hitam, semua sama. Di dalam Tuhan Yesus pasti sama, karena Tuhan Yesus memandang kita ini sama. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tentang perselisihan ini lagi kita juga diingatkan dengan satu ayat lagi di dalam Filipi 4 ayat 2-3. Saya bacakan 2 jemaat. Diceritakan ada 2 orang wanita aktif dalam pelayanan dan perkabaran Injil yang bernama Eudonia dan Sintike sedang berselisih, dan ini sangat mengganggu suasana gereja di Filipi. Jadi di ayat ini kita sudah menunjukkan bahwa kita ini jangan lagi berselisih, terlebih lagi di dalam hal pelayanan. Kita sudah buang, perselisihan itu sudah kita buang aja, karena kita nggak akan berdampak. Kalau dari awal-awal kita melayani, sudah melakukan yang terbaik, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi di dalamnya kita ada perselisihan, itu nggak akan berdampak. Jadi saya rindu semua jemaat di sini, terutama di usia yang senja ini, kita jadi teladan. Saya bukan karena gagah kuat saya, bukan kehebatan saya membawa lansia. Seizin dengan Pak Pendeta Sakius, minta izin untuk kita beribadah bersama di lansia. Ini bukan karena gagah saya, tapi saya rindu semua jemaat yang di usia senja ini itu mulai jadi teladan, terlebih di luar sana. Saya mulai membangkitkan untuk melayani. Jadi kita tidak mandang pelayanan masuk harus muda-muda toh. Enggak, buktinya kita sudah buktikan. Lansia pun diberi kesempatan Tuhan untuk melayani. Kita sudah pelayanan di beberapa gereja lainnya, termasuk di sini. Ini semua tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita benar-benar rindu di usia yang sekian ini, kita mau tetap melayani Tuhan. Agar apa? Tuhan disenangkan. Agar belas kasih Tuhan akan turun buat kita semua. Ya, ini tadi disinggung tentang JGS Tokam yang mungkin dianggap komunitas hanya biasa ya, isinya lansia, tapi di dalamnya kita menyarankan untuk melayani, itu yang terpenting. Sorry, tadi keselat. Ya, saya rindu nanti ini jadi JGS Tokam ini punya visi-visi yang terutama apa? Menjadi berkat buat gereja-gereja. Kita akan terus melakukan ini untuk kebaikan. Ya, saya rindu untuk JGS Tokam. Mari kita berikan yel-yel ya, biar kita jadi tahu apa itu JGS Tokam. Ya, JGS Tokam
diberkati, JIG Estokam memberkati, JIG Estokam penuh inovasi. Amin. Tepuk tangan, ayo. Ya, jadi JIG Estokam itu punya yel-yel yang memang kita bukan hanya berucap. Kita nggak mau dengan mereka yang hanya punya yel-yel hanya berupa ucapan aja, tapi dengan lebih ketindakan. Sama dengan firman yang diutamakan apa? Bukan hanya untuk dibaca, direnungkan, tapi dilakukan. Kita sudah melakukan. Jadi JIG ini yakin Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin ya. Nah, yang kedua, JIG juga memberkati di keadaan kita yang mungkin terbatas ya, apalagi di usia seperti ini, kita bisa memberkati ini luar biasa. Dan yang saya garis besari lagi, JIG Estokam tidak pernah bikin proposal ya jemaat ya, terutama JIG Estokam, jemaat di dalam JIG Estokam kita tidak pernah membuat proposal untuk suatu acara, untuk suatu pelayanan dimanapun. Kita murni dari dalam jemaat ini karena kita mempunyai misi ini untuk melayani. Jadi saya rindu juga dilakukan, ini jadi teladan dilakukan buat jemaat-jemaat lansia dimanapun. Kita ini bisa melayani, terlebih lagi memberkati. Ya, yang ketiga tadi penuh inovasi. Jadi kita walaupun lansia penuh inovasi itu sangat luar biasa. Dikala kita sudah dianggap rapuh, dianggap sudah fisik sudah menua, tapi dengan tadi nih WL, single, terlebih lagi PAW bisa langsung connect. Ini luar biasa, ini inovasi baru. Mungkin kalau secara umum tidak gampang ini dilakukan, tapi dengan penuh inovasi kita akan berikan kemuliaan nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi cerita tentang tadi balon kita mulai ya, dari saat ini kita sebagai jemaat yang mungkin jadi teladan, jadi jemaat yang mungkin jadi panutan, terlebih di usia yang senja ini kita mulai, ayo yang rukun, jangan lagi dimunculkan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, terlebih saling menyinggung, saling menjatuhkan, saling gosip. Sesuatu hal yang diomongkan, kalau sudah yang jelek diomongkan, itu nariknya susah. Saya yakin susah. Jadi mulai sekarang, ayo berkata-katalah yang baik, melakukan yang terbaik. Itu yang menjadi teladan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa? Nanti nama Tuhan dimuliakan. Dan saya yakin di usia senja ini, Tuhan pasti tetap menyertai. Saya rindu jemaat di tempat ini sudah jangan patah semangat, tetap terus berinovasi agar terus melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, firman ini sederhana, cukup sekian. Saya akan berikan satu cerita lagi untuk menguatkan bahwa perselisihan itu tidak penting. Kita sudah jangan mulai membicarakan hal-hal yang nggak berguna. Jangan mulai kita ngomongkan hal-hal yang buruk. Terlebih lagi kita umat Kristen. Kita harus teladan, jadi terang, kita harus jadi garam, terutama di luaran sana. Jangan seakan-akan Kristen penuh kasih, tapi di dalam itu bueger tok. Dengan bukti sudah nyata kan, banyak perpecahan di gereja, banyak gereja-gereja muncul baru. Nah ini bukti bahwa di dalam kekristenan ini belum sempurna banget. Karena apa? Ya ini terjadinya apa? Mulai dari perselisihan. Mungkin hal-hal yang kecil, mungkin dalam pelayanan, di dalam gereja sendiri, lingkup kecil ini kita benahi. Kita benahi dulu agar kita ini menjadi benar-benar teladan Kristus yang sempurna. Jangan dalamnya mesti geger, dikit-dikit selalu geger, ada pelayanan geger. Dan yang terlebih luar biasanya lagi, ini banyak perpecahan-perpecahan yang kita saksikan sendiri ya. Sampai-sampai saya ngomong ini, kalau sudah banyak gereja lewat perpecahan-perpecahan seperti ini, yang kasihan ini sebenarnya siapa? Ya jemaatnya. Jemaat seperti terpontang-panting. Saya sampai mengibaratkan perlombaan mereka bukan dengan iman, bukan dengan teladan, bukan dengan firman, tapi mereka hanya mengandalkan ego, mengandalkan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Saya sampai mengibaratkan seperti jemaat ini terpontang-pantingnya seperti sebuah akuarium. Jadi gereja sebuah akuarium yang kecil yang di dalamnya mungkin hanya hiasan-hiasan sederhana yang ada filternya yang sederhana. Di situ sebenarnya dia sudah nyaman. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena perselisihan, perbedaan, karena sakit hati, akhirnya muncul akuarium baru yang di dalamnya
berisinya tentang dunia-dunia nyata yang mungkin menunjukkan kehebatannya manusia. Di dalamnya sudah diberikan akuarium yang saat ini kita lihat ada akuatiknya, di dalamnya seperti di dalam laut, bening, jernih, filternya bukan filter yang biasa aja, tapi setiap menit selalu berganti air sehingga jernih. Yang akhirnya saya ibaratkan jemaat ini seperti ikan tergoda dengan akuarium yang sebelah, hanya disaring dan dipindah. Itu seperti ini terus dan akan terus. Ini namanya perselisihan, ini namanya perbedaan. Ayo mulai saat ini saya yakin lewat teladan-teladan orang tua ini akan menunjukkan, ayo kita mulai dari awal-awal dulu. Gereja mula-mula pun ya asalnya dari jemaat-jemaat ini. Jadi kerukunan itu ada. Jangan terprovokasi dengan hal-hal baru yang membuat kita ini benci satu dengan yang lainnya. Ini saya akan tutup dengan satu cerita yang sangat menguatkan juga. Di Amerika, katakanlah begitulah, di Amerika ada taksi, ada seorang ibu dengan anaknya, dia naik taksi. Yang nyopir taksi ini orangnya negro ya, besar, hitamnya sudah tidak bisa diomong istilah ya, hitam lah, hitam kelam ya menakutkan lah. Ya ini seorang ibu duduk dengan anaknya, terus anaknya ini ngomong sama ibunya, "Bu, ini sopirnya kok hitam banget, ini orang-orang jahat tahu. Sampai-sampai kok hitamnya sampai kayak gini, menakutkan." Si ibu ini jawabnya gimana bagi anaknya? Sama, ini jadi suatu teladan. Bukan nak, orang hitam ini orang baik. Hanya memang kulitnya hitam, dia beda. Sayangnya anaknya tertegun, dia melihat, memandang terus, yang lihat cuma bola mata yang putih ya. Memang serem ya kalau sudah semuanya hitam terus yang lihatnya cuma bola mata ini putih. Dia juga bertanya lagi, tapi kalau dilihat mukanya hitam Bu, ini mungkin orangnya ini orang jahat, orang yang selalu melakukan hal-hal yang buruk. Ibu ini dengan tenang menjawab, "Enggak nak, orang ini baik, dia akan membawa kita ke tujuan kita, dia akan menyupir, menjaga keselamatan kita." Ibu ini tetap menyenangkan, tapi si anak ini tetap ada rasa ketakutan. Apalagi sampai-sampai supir ini menoleh ke anaknya ini, jadi suatu serem ya. Waduh, ini seperti hantu Bu. Saya takut sekali, ini ketakutan yang luar biasa. Akhirnya dengan tenang ibunya menjelaskan, "Kamu memandangnya itu hitam, jangan memandang hitam, tapi tetap lihat ketulusannya, dia melayani kita, dia memberikan senyum." Seperti diibaratkan dengan ibu ini, lihat di kebun itu banyak mawar yang warna-warni, ada hijau, kuning, putih, dan macam-macam. Itu asalnya dari apa? Biji yang berwarna hitam kelam, bijinya kecil, tapi setelah ditanam di suatu kebun, dia akan muncul warna-warna yang hijau, kuning, dan macam-macam, yang menunjukkan keindahan di dalam kebun. Akhirnya anak ini agak sadar, anak ini ngerti juga bahwa yang hitam bukan harus selalu jelek, bahwa yang hitam bukan selalu melakukan yang keburukan dan kejahatan, tapi yang hitam ini akan memberikan warna-warni keindahan di kebun. Ya, cerita ini sederhana, tapi kalau di dalamnya kita tangkap benar-benar, kita akan ngerti. Kita jangan melihat orang dari hitamnya, karena dari hitam seperti biji mawar ini, setelah kita tanam, kita akan munculkan warna-warna yang sangat luar biasa indahnya. Ya, semoga cerita ini bisa menjadi pegangan buat kita untuk menjelaskan. Kita mulai, sudah kita tidak usah memandang hitamnya, karena kita sama. Dari yang hitam ini kita yakini akan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Terlebih lagi di tempat ini, saya yakin akan muncul teladan-teladan yang luar biasa. Saya yakin ini Pak Sakius, pendeta Pak Sakius ini pakai Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak mudah, seorang gembala ini sangat sulit. Jadi saya di JG Tokam ini saya tentang Pak Sakius untuk saya jadi gembala itu bukan, saya bukan pemimpin. Saya malah mengajak kita ini jalan bersama. Kita ini sama rata. Pemimpin kita cuma Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, gitu aja firman dari saya. Yang terakhir ya, buat jemaat-jemaat di sini, terutama buat jemaat di JG Stokam, kita sudah mempunyai yel-yel, diberkati, memberkati, dan penuh inovasi. Ini kita sudah bersyukur bisa melakukan ibadah di sini, karena ini bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus.
Ya, nanti di depan setelah disediakan ini di gereja GPDI Anugrah menjual kopi ya. Beratnya enggak berat-berat, enggak suruh beli 1 ton ya. Jadi enggak usah terlalu gugup, enggak usah terlalu bingung. Ayo kita tunjukkan kita ini bisa melayani, memberkati ya. Nanti saya rindu semua beli ya di tempat di ini ya. Nanti ada berapa satu paknya 1 on ya. Oh 2 on. 2. Ya wis nanti ada keterangan di depan yang harganya wis nggak usah dianggap apa, ini pasti kopinya ini deket-deketi Kota Dampit wis pasti enak. Tadi sudah dicicipi kan di awal masuk tadi ya. Nah ya itu nanti dibeli ya semua ya. Saya beli 2 Pak Sakius ya. Oke, kita berdiri. Nggak usah berdiri, sudah duduk aja. Di akhir firman ini saya akan menyanyikan sebuah lagu sederhana aja, nggak apa-apa, diiringi sebisanya aja.